what's up Geng? Apa kabar? 3 tahun ya? Iya, alhamdulillah baik. Oke, close and door. Jangan kayak copyright nanti ikut. Tapi maksudnya kamu pertama pulang ke sini nih, apa yang paling kamu rasakan? Waktu pulang ke Manokwari ya? Ya, pertama kali. Iya, Selain seneng ya? Waktu pulang ke Manokwari pertama sih ya ya seneng sih karena kan udah lama nggak balik kan, udah 3 tahunan. Jadi ya seneng aja gitu. Tapi bisa. Yang ada di maksudnya kayak ekspektasimu tuh apa cuma apa masih sama atau berubah gitu, ada nggak? Ya sebenarnya pikiranku sih pasti nambah seru kan, pasti kan lama nggak ketemu keluarga sama teman-teman, pengen sih seru-seruan, tapi ternyata kenyataannya Mungkin ya ada kesibukan gitu. jadi pas pulang tuh ternyata sepi gitu loh. Sepi, terus udah pada sibuk masing-masing, jadi ya udah mungkin kegiatannya ya cuma tidur, terus ya kegiatan-kegiatan rumah lah. Ya, kamu ngerasa nggak saya dari kamu kan dikit-dikit. Jadi sama di sini ada bedanya nggak? Maksudnya sama-sama nggak terlalu kenal gitu, kamu keluar nggak terlalu orang. Iya. Pasti beda. Ya kayak orang asing aja sih. Nah, kan dulu kan waktu kita masih SMA kan kita apa namanya lumayan populer sih dikit. Ya sempat populer, cuma kita juga udah banyak teman kan dulu kan, sering jalan, pasti dikit-dikit keluar. Terus pas sudah lama nggak kesini, seolah kayak gak ada yang kenal, teman-temannya pada kemana gitu loh, gitu rasanya kayak Beda sekali. nggak ngerasa asing lah. Ya maksudnya ada yang sibuk masing-masing. Iya sih, kayak beda sekali kerasanya. Ada yang kerja, ada yang Yo gitu. banyak lah pokoknya perbedaannya. Terus apa nih? Yo. Ya. Pertama kali kamu lulus sekolah nih, kamu ada ekspektasi nggak? Kayak abis ini hidup tuh bakal kayak gini, kayak gimana gitu? Kamu ada ekspektasi nggak? Setelah sekolah gitu ya? Ya sebenarnya nggak terlalu mikir sih dulu awalnya kan, kalau kita sekolah mikirnya apa sih? Ya. Jalan-jalan, main sama teman-teman seru-seruan. Dan ternyata pas sudah lulus tuh kayak mikirnya, beda banget mikirnya, kayak ntar jadi apa, mau jadi apa, nanti kerja apa gitu loh. Nggak keras ya? Cek. Keras kan sama. Jadi mikirnya pasti gitu, mikirnya kedepannya ntar gimana. Tapi gitu. pas maksudnya awal-awal lulus kamu kan lulus beda, tapi kamu nggak coret-coret baju deh. Enggak sih. Jadi waktu itu anak-anak tuh semuanya coret-coret baju. Aku diancam sama mamaku kan, awas kamu kalau coret-coret gitu. Jadi aku kayak langsung kayak takut banget gitu loh. Jadi ya Iya memang harus gitu. iya. Takutnya ntar durhaka kan. Paling kundang. Enggak. Iya maksudnya kita mungkin aku nggak nyiapkan. Jadi kita nih apa nggak ada pembahasan? Ya, tapi 3 tahun nggak tahu kamu ayo. lumayan aneh. Iya sih. SMA kan kita lumayan akrab pertama. Akrab banget sih, maksudnya kita satu itu akrab banget sih. Kelas 2 juga akrab. ya kalau saudara-saudara Itu dia emang perpecahan sih. Langsung Itu kita. maksudnya- Oh ya. apa nih sudut pandangmu tentang nanti pas kita masa pacar-pacarnya itu gimana? Karena aku sempat kamu ngedis kamu kan 4 lagu gitu. Iya sih. Kalau aku sih ngerasanya biasa sih. Jadi kita kayaknya harus bahas sebelumnya deh, sebelum kita Pecah. pecah itu gimana? Oh, Bikin. sama ya. Maksudnya kita, Ulangan itu pas ulangan. ah, Ulangan kamu main sama Yosafat itu, Yosafat ini terus. Enggak, sebelumnya kan kita kan awalnya kayak pengen buat lagu, terus kita kan rintis dari awal gitu, gimana sih? Berapa tuh sama-sama ini? Akhirnya kan kita Kita udah beres. kita cari notebook, kita cari gimana cari buat lagu. Kita selalu dibegali bercanda dia di Terus akhirnya kita sampai bisa mixing, kita buat lagu sendiri kan. Itu perjuangan banget sih. Tapi memang apa nih impact-nya tuh ke kita memang effortnya kita besar ya, tapi impact-nya tuh lumayan. Ya karena kan kita di masyarakat tuh jujur aja itu lumayan. Iya, maksudnya kita udah banyak diterima lah. Yo, Kita juga misalnya 40 lagu lebih ya udah nih. sehari 1 lagu. Terus bisa bikin langsung jadi. Soalnya kita mixingnya Enggak, kalau di BWG kita kalau sehari 1 lagu tuh memang kita anak label. Maksudnya kita masuk label itu cocok sekali. Kita diperas gitu. iya, maksudnya iya. Nah, kita kan karena lagi semangatnya kan. Jadi buat lagu terus. Sekarang kan udah mulai sepi ya, kayak. Hendra. Hen, tekan sister kan. Mati gak, Pak? Enggak masih. Ini dia aja, kemarin anjir. Terus akhirnya gimana waktu kita mulai Pecah. udah mulai pecah, udah mulai sendiri ya.
Oh, kok aku jadi nanya kamu sih? Awalnya kan. Oh, iya. Kapan ya? Sejak video klip, aku buat video klip terus nggak pakai Iya. nama. Video klip itu. Kamu nggak tahu masih ingat apa enggak ya? Tapi kita cerita ya biasa lah. Saya pas di parkiran di SMA. SMA ribet. Apa nih kali itu? Di parkiran tuh kan habis video merilis itu. Kan juga agak mangkel lah Cok. Masih kok nggak pakai nama kita gitu kan? Iya, enggak itu enggak terlalu. Oh, nggak terlalu terus. Lebih karena aku mikirnya dulu tuh gimana ada kamu atau orang mesti mikir ada aku gitu sebaliknya gitu. Jadi pas lagu rilis tuh aku enggak berubah datang di situ, aku datang di lirik kamu Cok. Gitu aku mikir, apa aku kan tekan tuh untuk kasih cover dulu Cok. Aku saking kayak Aku udah bilang Chris kasih cover Chris. Dia bilang udah lagu lama juga, udahlah biarin katanya. Oh, iya tapi yang dibully gue. Maksudnya kan di komennya kan dibully kan. Itu lagunya Easy. Aku udah bilang Chris tulis cover Chris. Aku bilang gitu. Tapi dia nggak nulis sampai sekarang masih nggak ditulis. Makanya aku mikir nama aku yang jelek. Makanya kan kalau di YouTube kan aku tulis cover kan. Agni cinta cover aku tulis gitu. Nah, aku udah bilang Chris kan dicalain dia. Malah itu alasanmu kamu apa nih kayak waktu itu pernah komentar di fotonya Kristo anjing kamu Kristo enggak pernah Agak orang panik. Enggak, itu hoax ya, hoax. Iya sih, tapi dari itu awalnya. Awalnya itu terus aku lupa tuh apa ya aku habis ngomongkan gitu terus kan bilang itu juga kayak udah tuh enggak ketahuan gitu. Terus bilang terus aku bilang kalau ketahuan saya ikut. Iya. Kamu bilang apa itu aku lupa dari situ ada omong yang nyelekit aku udah lama jadi kan. Dari situ sih mulai. Jadi sebenarnya aku udah bilang Chris ya sebenarnya kan kamu belum ngerti kan? Iya. Aku udah bilang Chris beberapa kali, Chris tolong tuh dikasih tulisan cover. Jadi aku juga ngerti kan di komen-komennya kan pasti pada ngujat semua kan. Tapi Chris malah kayak nggak mau sampai sekarang. Ya mungkin kita emang NTM memang gak kejadian. Kan tinggal diganti namanya, tambahin cover kan gampang gitu loh. Dan mungkin ya udahlah. Aku mikir ini dihapus aja kalau gitu. Jangan bisa banyak ya maksudnya. Bisa banyak kan? Iya sih, sampai 3.000. Iya betul. Itu paling banyak di video Chris. Baru masa itu. Ini video Chris 3.000 paling banyak itu punya. Yang sampai sekarang? Iya. Yang paling banyak di video ini. Tapi nggak apa lah, mungkin masa lalu kan kita belajar dari masa lalu. Enggak, maksudnya kadang tuh aku bayangkan kalau putus kuliah tuh aku bayangkan andai kata pada masa itu kita enggak percaya itu Oh pasti berkembang banget sih. Ya, Soalnya kita kan kayak punya kelebihan masing-masing. Aku yang tukang mixing, terus kamu yang promosi. terus Hendra yang tukang bacot yang upload. Oh Hendra yang upload, yang tukang nge-share. Habis itu dihapus semua. Astagfirullah. Sorry. Gimana pun kita udah pecah kan itu kan pasti kita sewaktu bisa buka lagi kan. Maksudnya sayang banget kalau dihapus itu. Makanya di YouTube ada masih bisa terselamat. Maksudnya iya makanya. Iya, maksudnya kan Iya sih. namanya situ bakal kita kenang gitu loh. Makanya itu aku kan mikir enggak pecah di situ maksudnya gara-gara kita pecah itu efek dominonya tuh enggak cuma soal iya maksudnya sampai ke IU gitu. Itu kan sampai akhirnya kan aku mulai udah mulai condong sama kamu ya. Maksudnya kamu lebih condong sama lah ya. Aku lebih condong sama sini gitu lah. Awalnya kan gini ceritanya, jadi kan aku sebenarnya ngerti kan, kalian tuh kayak kok sama aku kayak ngejauh gitu. Iya. Ngerti aku udah nyadar. Terus masuk, oh ini ada ngedis kamu geng. Wah si Majid nih ngedis katanya. Mas jodoh. Aku sih nggak ada perasaan gimana sih, aku biasa aja orang nggak baper kan, maksudnya. Oh ya udah aku juga abis itu kan udah bikin lagunya udah moodnya udah kurang kan saya. Aku udah fokus kayak ya udah main-main aja, maksudnya kayak jalan-jalan gitu. Jadi mood bikin lagu udah kurang. Jadi pas kalian nulis tuh aku udah nggak terlalu. Ya udah sih biarin aja gitu aku mikirnya. udah jadi youtuber itu. Itu video udah jarang. Iya, moodnya udah. Nah, aku mikir ya udahlah biarin aja gitu. Ini pas yang pas habis itu kan kamu udah mulai jarang tuh bikin lagu. Memang udah jarang. Hilang tuh itu terus kan ada sempat aku sama Adi Sri kan itu lumayan panas maksudnya. Iya. Nanti tanggapan lu gimana? Waktu di situ ya. Sebagai mantan pada masa itu merasa kamu kayak mantan. Iya. Maksudnya tanggapan lagu yang ngedis ke aku. Ya enggak, maksudnya pas kamu lihat aku sama Adi Sri itu. Oh ya sama Adi Street itu ya? Adi Street ya? Kamu bagus di sama Adi Street? Yo. Masa iya? Terlalu nyimak sih. Maksudnya, yo. Awalnya tengah udah atas sih, maksudnya kita ganti yuk. Aku ngelempar jurang dari cowok. Iya. Sorry. Tapi enggak apa-apa. Jadi waktu itu aku udah lama gak buat lagu kan masih bikin lagu terus kan aktif buat lagu terus. Ya makanya itu ya. Maksudnya aku juga sebenarnya tuh masih pengen sebenarnya, cuman aku udah gak deket sama kalian kan. Udah enggak enak. Aku mikir ngode nih biar deket-deket ya sorry. Ya maksudnya aku sebenarnya pengen sih, cuman aku mikir juga kalau kok susah ya. Mau deket juga udah malu, mau deket kalian udah malu kan. Ayo, tapi udah nggak enak lah, nggak enak bukan malu, nggak enak sih, lebih kan nggak enak. ada momen coba
dekat lagi tuh. Sebenarnya waktu itu kan udah deket-deket mau mondok sih itu. Cuman Udah kita udah enggak dari dia. Iya kelihatan sih, aku ngerti itu. Kamu ngerasa berarti? Ngerasa. Jahat ya? Iya, sorry. Enggak apa-apa. Ya masa lalu sih. Tapi momen itu pada waktu itu memang puncak-puncak kebencian. Oh yuk, sama satu lagi. Tapi nggak tahu kamu sekarang nggak bilang kamu cerita doain tak sensor. Apa? Aku membenci kamu itu dari satu lagi. Ya, kamu itu kamu nggak tahu itu gimana ceritanya ya. Waktu itu pas mixing atau apa tuh, kamu lebih condong sering chat pertama itu loh, cewekmu gitu. Dari itu kayak mulai itu kamu udah mulai sama kamu tuh sudah mulai jarang. Dari situ belum mikir asal lagi anjing sekali sih. Lama-lama aku udah itu awal itu sih kayaknya. Oh iya. Tadi aku barusan ngomong di awal ya harusnya. Pas itu yuk dapat momen di lagu itu sudah seru tapi sih aja. Tapi itu yang bikin masa SMA seru. Iya sih. Ya namanya pasti pertemanan kan nggak mungkin kita lurus-lurus, ya kan? Matahkan tuh. Enggak, maksudnya kita kan pasti ada marahannya, ada bentroknya. Nggak mungkin kita pasti baikan terus kan? Tapi kan dari itu kan pasti kita belajar. Tapi 3 tahun. Oh, 2 tahun itu. iya. Ketika enggak 2 tahun itu ya? Iya. 2 tahun 3 deh. 2 tahunan lah itu sebenarnya. Bahkan sampai lulus itu Kayak aku. Kamu tanda tangan enggak? Enggak kayaknya dia. Enggak tahu. Kalau bukan Pak itu aku ke TJ sih. Jadi aku enggak ikut coret-coret kan aku udah ke TJ aja lah ketemuan. Ya astagfirullah. Enggak ketemuan sih. Apa? Disensor. Aslinya gimana ya? Iya. Terus itu juga kan jadi pelajaran kita lah, ya kan? Ini kita sikap kita berarti depannya sama teman kita harusnya saling ngertiin, ya kan? Kita nggak boleh egois kan? Pasti kita punya rasa egois masing-masing kan? Mungkin kesalahan aku di situ, kesalahanmu di mana kan? Aku juga. Pasti kamu nggak ngerasa orang lain yang menilai. Kamu terlalu gini. Pasti kesalahanku tadi kamu bilang gitu. Ya gimana? Tapi habis itu mondok tau? Mondok, ya habis SMA mondok. memang itu kan ngeplan dari lama kan, atau itu kan sebelumnya itu kan pernah ngejabut juga mau diizin, cuma aku kan sudah kaya 3 tahun ya? Iya. Maksudnya emang kamu ngeplan dari lama kan mondok itu? Iya sih, emang aku udah punya pikiran pengen mondok dari lama. Ya karena aku liat guru-guru ngaji aku kan, dia motivasi aku kalau bisa mondok sini. Yang mikir mondok berapa lama sih ya kan? Apalagi ilmu agama kan mesti kan kita harus dahulukan dulu lah. Jadi kita ya udahlah, aku udah pikiran mondok. Sebenarnya ternyata pas lulus SMA tuh pikiran udah berubah, nggak pengen mondok lagi. Tapi aku pikiranku berubah ya. Kayak jadi malas gitu. Aku pikir mending kuliah aja apa ngapain. Tapi mama aku dorong mending mondok aja. Akhirnya ya udahlah ikut aja. Ya akhirnya alhamdulillah udah selesai sekarang. Udah selesai, udah lulus. Sekarang aku lagi ngajar sih di daerah Depok sana. Oh udah buat anak-anak Depok. Bukan, yang zina itu ya. Yang Ustadz zina bukan. Itu bukan saya, walaupun saya di Depok. Bukan. Tapi teman saya. Bukan. Maksudnya teman-teman siapa aja gitu sebelum mereka nonton? Hai teman-temanku semua yang ada di Manokwari sini atau dimanapun lah. Tapi pas kamu kapan kali mau Udah mentok tadi. Iya. Aku tadi mundur juga. Oh biar panjang gitu. Iya, aku ada pertanyaan lagi, Cok. Enggak Apa? sebagai orang Papua di Jawa mesti aneh, bukan aneh, mungkin orang sana excited gitu. Iya sih. Oh itu. Pasti ngerasa beda banget sih. Waktu pertama kali aku ke Jawa, itu pertama aku ke Kediri. Itu aku ngerasa kayak beda banget sih dari stylenya, dari cara ngomongnya. Apalagi kan kita beda-beda dari Kalimantan ya kan? Dari Sumatera, Papua. Jadi kita harus beradaptasi gitu loh. Dari cara sikap kita, gimana cara kita nanggepin. Iya, yang dekat. Maksudnya nanggepin suasana yang baru lah. Kita harus cepat beradaptasi. Soalnya kalau kita nggak beradaptasi nanti kita nggak punya teman gitu loh. Jadi kita harus tahu kalau main sama ini, orang ini Sulawesi orangnya keras-keras. Berarti kita orangnya harus gimana? Pas orang Jawa orangnya halus, jadi jangan kasar-kasar ngomongnya. Terus sih kayak lebih cepat beradaptasi harusnya. Iya. Tapi ya maksudnya aku pas mondok itu kan apa ya? Orang-orang sana mikir kayak apa tuh masih bune tertinggal gitu. Maksudnya aku rasakan juga nggak sih, Cok? Iya sih, mereka tuh pasti ngiranya di Papua tuh hutan ya, Geng. Apalagi pertanyaan paling memukul banget sih. Di sana tuh ada Alfamart gak sih? Sakit banget sih, ada Alfamart gak? Anjir. Ya emang gak ada, cuman kan Tapi emang gak ada, Cok. Tapi emang kadang mereka tuh di mata mereka mungkin tuh ini Papa tuh masih tinggal gitu. Maksudnya di mata mereka tuh di sini tuh kayak masih hutan. Berarti sana tuh hutan ya, berarti orangnya pakai koteka, pakai baju gitu pikiran mereka.
Padahal kenyataannya kan nggak, maksudnya aku buktiin situ, aku rekam-rekam biar mereka ngeliat Papua tuh nggak seperti yang kalian bayangin gitu loh. Papua tuh ya hutan. nggak maksudnya udah rame maksudnya, udah rame, udah ada mobil motor. Enggak bercanda kan. Iya sih betul. Heeh. Dan satu yang kita kurang gak bisa dapat lagi di Jawa tuh mungkin toleransi sih, Cok. Toleransi. Iya, betul. Asli jujur itu kerasa, Cok, itu. Parah banget sih. Lagi habis aku bikin lagu toleransi kemarin itu. Enggak, belum denger ya. Belum sih. Bagus sih. Malas denger ding. Iya maksudnya nanti lah. Ngeri, Cok, itu. Oh iya, bagus kah? Udah denger sih kayaknya toleransi. Ambil dua sudut sisi tuh, dari sudut non muslim sama non apa nih, kayak non mayoritas tuh. Dia minoritas tuh, sisi kiri dan sisi kanan gitu. Tapi aku ngambil sisi-sisi yang nggak pantas di muka harusnya. Jadi habis bikin lagu itu tuh 2 hari tuh aku saya tidak dari rumah. Tapi akhirnya keluar. Kalau udah tahan. Tapi dapat tadi keluar. Ya gitulah emang. Terus pas Apa lagi? upload kamera sebentar ya. Gimana sih, Cok? Ya tapi dari apa nih? Aku nggak tahu ini kamu nggak kerja apa enggak ya? Maksudnya kamu mulai ngerasa dekat sama agama, kan mungkin kamu bisa bilang kamu lebih dekat sama agama dari masa sebelumnya lah. Kamu ngerasa kayak apa nih? Ini enggak apa kayak ada loh sisi apa nih, kayak sisi dari masa lalumu tuh yang selalu kayak bergejolak gitu. Mungkin kayak pacaran lain gitu. Ada enggak sih? Pengen itu ya? Iya, mabuk gitu. Jadi saya izin jawab ya. Bisa aja sih. Ya kalau itu sih makanya kita kalau mondok kan pasti kan kita kefahamannya nambah lah ya kan. Ya. Kita makin ngerti hukumnya ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh, yang halal yang mana, yang batal yang mana sih. Ya pasti masih pengen sih sebenarnya, kayak masih terngiang-ngiang maksudnya. Iya, maksudnya kan nikmat gitu. Nikmat dong kita, contohnya dulu pacaran tuh kan, kita pernah ngelakuin nakal-nakal ya, kita bisa. Yo, misalkan ya. Oh, kita kan nggak gini kan paling insyaallah. Gitu terus. Ya gimana ya? Ya sebenarnya habis mondok pun masih pacaran, pengen gini, pengen ngelakuin kejelekan-kejelekan yang dulu pernah kita lakuin waktu SMA. Iya. Waktu nakal, sebenarnya masih pengen, cuman ya kita berusaha tahan lah ya kan. Apalagi posisi kita gini pasti orang kan udah mandangnya lain. Mas ini udah jadi ini, masa kelakuannya masih sama. Nah, jadi kita jaga image saja sih. Enggak jaga image saja. Kita harus tahu posisi kita di mana. Depan orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita. Kita kalau bisa nunjukin diri kita tuh ya udah berubah lah. Masa kita nggak mondok sama aja kan? Jangan sampai lah kayak gitu. Bener gak sih? Masa harus ada perubahan lah, harus ada perubahan. Ya. Kayak satu kita ganti-gantian. Hanya mixer belum bisa beli mixer. Apa namanya? Terus. Tadi aku mau ngomong tapi lupa. Gak apa apa nih? Kadang kan melawan nafsu mungkin bisa bilang ya. Mungkin gejolak nafsu kan berat toh. Dan endingnya tuh cara kita mengcover nafsu itu kan dengan kata lain ini. Mungkin bisa bilang apa nih, kayak ekspresikan diri dan lain-lain gitu lah. Ya dan endingnya mungkin aku sempat terjatuh di situ juga gitu. Maksudnya how you still survive gitu. Maksudnya maksudnya gimana caranya, apa namanya? Oh ya maksudnya. Jadi Mas Majid itu nanya kayak apa namanya? Mas Majid. Jadi kamu nanya gini ya, maksudnya gimana cara ngatasin hawa nafsunya ini loh? Cara bendungnya gimana gitu? lebih tepatnya gimana biar tak selalu stabil gitu. Biar nggak terjerumus ke situ lagi gitu ya. Maksudnya kalau tips dari aku sih ya mungkin kita lebih banyak mendekat sama Allah sih. Kalau itu ya biar kita nggak terhindar dari kayak pelanggaran gitu, kayak mungkin lebih banyak ibadah, ditingkatkan ibadahnya, terus baik-baik terus kalau lagi stres. Jadi jangan sampai kita waktu stres malah kita keluar, malah kita ngelakuin hal-hal itu, jangan sih kayak gitu. Itu malah tambah parah lagi malahan. Nah, jadi usahakan setiap kita lagi pengen kayak gitu, kita lampiaskan kita ibadah gitu loh. Masih kita mungkin istighfar, banyak zikir gitu-gitu sih. Deres Quran kan gitu. Kan biar hatinya tenang. Kan Al-Quran adalah obat juga sih. Tapi Makasih. Oke, tapi maksudnya apa yang paling Bu rasakan, Cok? Maksudnya dirimu yang kamu yang dulu ya di masa lalu yang mungkin bisa dikatakan enggak terlalu dekat sama, mungkin dekat sama Tuhan ya, dekat lah. enggak terlalu kayak habis pondok lah. Iya, dekat rumahmu kan dekat masjid juga tuh. Apa perbedaannya gitu? Paling kamu kerasa banget. Mungkin yang before sebelum mondok sama setelah mondok gitu ya. Ya gimana ya? Kalau menurut aku pribadi sih mungkin kalau sebelum mondok kan kita lebih liar ya.
Maksudnya kita kayak dari emosinya, dari gairah nafsu kita, kenakalan kita ini bener-bener kayak lost banget gitu loh. Sebenarnya kita udah ngerti sih, kalau ini nggak boleh. Tapi karena kita keimanannya masih tipis, jadi kita ya tetap bodo amat lah gitu, tetap nggak apa-apa lah sekali 2 kali, walaupun akhirnya sering gitu. Nah terus setelah mundur kan kita pasti kan banyak masukan kan, maksudnya dapat nasihat, dapat siraman-siraman rohani, iya bener sih, dapat siraman-siraman rohani. Jadi akhirnya pikiran kita mulai terbuka. Oh ya kita juga udah besar kan, udah dewasa, pasti kita mikir masa sampai kapan sih mau gini terus? Mau sampai kapan, kita udah besar loh, kita udah gede loh, masa kita mau kayak gini terus? Masa nggak ada perubahan gitu loh? Akhirnya kita mikir kan habis mondok pasti kita ya harus berubah pelan-pelan, walaupun walaupun nggak mungkin nggak 100% langsung berubah, tapi yang penting kita usaha step by step, usaha pelan-pelan gimana caranya biar jadi lebih baik lagi gitu sih. Kalau dari saya gitu. Lagi apa nih? Ya betul. Silakan yang bawa minum. Anjir kayak pengajian. Iya. Tahu biasanya itu biar sambil mikir juga tuh. Iya sambil mikir juga apa nih pengisinya itu. Tapi apa ya? Aduh aku pengen ngomong tapi takut cok, tapi kayak nggak usah sini. Jadi ngomongnya yang jangan terlalu ini sih, kayak jangan terlalu menyinggung, yang menyinggung terus kayak yang privasi banget. Sebenarnya pengen tapi kayak berat ini. Ini pertanyaannya mungkin bermanfaat buat orang lain. Iya. Maksudnya mulai putus kuliah tuh aku tahu nih. Nah, kalau kamu nih, Aku ya mungkin ngedon pasti ya. Ngedon terus ya always sad man. Enggak, selalu sedih gitu, selalu sedih. Nah, terus kayak apa ya? Literally kayak enggak selalu sedih terus yo ada masa itu mempertanyakan Tuhan, tapi itu mending gak usah dibahas, aku takut juga. Tapi kan sebenarnya kalau bisa bilang itu seperti journey sih jatuhnya. Kayak apa nih petualangan spirit journey. Bedanya ya mungkin apa nih kayak petualangan mencari Tuhan atau luar itu aku sempat cari jadi teori itu Big Bang itu tuh itu loh. Iya sampai bisa terpengaruh sih. Tapi at the end ya memang teori evolusi menurut ada satu cacatnya memang sih. Itu kan ada tuh itu dari tulang belulang kan sampai ada yang iya maksudnya itu kan makanya enggak pada endingnya tuh memang endingnya itu memang ada Tuhan tuh ada. Cuman masing-masing manusia kan punya versinya sendiri tuh apa nih kayak versinya untuk apa nih? Iya versinya iya punya tafsiran masing-masing. Iya tafsirannya beda-beda dan itu enggak apa-apa sih. Ya kayak kita skip aja oke. Ya kalau soal masalah agama, soal Tuhan, maksudnya kalau kita sekarang agama kita Islam, kita yakin aja sih agama kita nggak usah cari-cari kayak apa ya? Tapi maksudnya gini, kamu mulai dari Jawa gitu, kamu pasti kamu mau lanjut. Maksudnya kalau kita soal Tuhan ya, maksudnya kalau sekarang kita agama Islam ya udah kita yakin aja sama agama kita gitu loh. Kita nggak usah nyari-nyari yang lain, takutnya ntar kita terpengaruh. Kalau dulu ya nggak apa-apa. Ya. Menurutku nggak apa-apa juga cok, biar kita lebih mengenal mereka lebih dalam lagi, kan itu lebih baik cok itu. Iya sih. Jadi gini, seandainya kita biasanya kalau kita nelusuri apalagi teori-teori kan, teori kan belum terbukti. Itu biasanya kita malah terpengaruh. Soalnya apalagi kalau kita sudah agamanya Islam nih. Kan kalau di di surat Ali Imran ayat 19 kan inna dina indallahil Islam. Bener nih, inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ini yakin, kita harus mantap gitu loh. Kita jangan sampai ragu-ragu lagi. Jadi kan kita kan percaya Al-Qur'an kan, masa firman Allah kita ragukan lagi. Nah ini yang penting kita yakin aja sih. Apalagi jangan sampai kita nyari-nyari kayak tadi cari teori-teori. Menurut saya itu kurang tepat sih. Kalau saran buat kamu sih ya. Usahakan lebih mendekat aja, jangan cari-cari yang lain. Takutnya ntar terpengaruh gitu. Tapi pas di Jawa nih, enggak usah. Mungkin tadi kan udah bahas di Jawa ya. Apa nih? Enggak, maksudnya iya betul, next satu babak lanjutan maksudnya. Kamu masih ingat ya apa nih kayak struggle kita. Kamu tuh struggle perjuangan kita pas bikin lagu dulu gitu. Kayak apa nih yang paling teringat di kamu loh. Kalau mungkin kalau aku tuh pas ini yang kita hujan-hujanan ke itu SP2 balik-balik gitu. Iya bawa lagu itu kayak itu paling kalau yang paling membekas di otakmu tuh yang gimana cok maksudnya? Jadi kalau waktu masa bikin lagu sih, kalau yang paling terngiang di pikiran aku gini. Waktu perjuangannya sih, perjuangan kita gimana belum bisa. Kita kan belum. Yes, Chandra kalah anjir. Oke, lanjut. Kembali lagi ke awal ya. Kalau soal itu perjuangan sih pasti kita, kalau saya sih pasti keingetnya waktu perjuangan sih. Kan dari awal kita mau buat lagu susah,
Pertama dari alat-alatnya kita nggak punya, notebook kayak mic condenser nggak punya, nggak bisa mixing. Akhirnya kita sampai bisa buat sendiri tuh, itu perjuangan banget sih. Kita sampai mampir ke studio teman kita. Kita gimana sih caranya mixing itu, gimana ada tutorial di YouTube. Sampai akhirnya kita berjuang 1 hari langsung jadi 1 lagu. Itu capek banget sih, soalnya apalagi aku mixing kan, telinga aku tuh kayak pengen headset terus tuh kayak panas gitu, ngilu-ngilu gitu. Tapi yo kayak ya seneng aja gitu, puas. Akhirnya jadi lagu, akhirnya nggak nyadar kita buat YouTube lagunya udah banyak. Ya itu kayak kesenangan tersendiri sih kalau buat aku, karena melalui perjuangan yang sangat susah gitu loh. Dari kita nggak ngerti apa-apa sampai kita bisa disorot orang-orang, bisa ngerti oh ini loh lagunya ada, keren gitu. Wah, bangke nodongnya anjing sekali. Tapi dari maksudnya itu kan akhirnya kan malah jadi kayak pemanis masa-masa muda tuh, Cok. Maksudnya kamu ngerasa itu juga sih? Iya. Itu kan karya juga sih, kayak gitu kan karya juga kan, belum tentu orang lain bisa kayak kita gitu. Tapi bukan sombong sih, maksudnya kita juga kayak gitu kan, karya kita usaha gitu loh. Ya, maksudnya kan pasti kan setiap orang pasti cari fashionnya masing-masing. Kamu tuh jagonya apa? Kok kita sukanya musik, ya udah kita dalamin musik, kita usaha, kita kesana kemari cari notebook, kita gimana buat lagu, mixing, itu kan termasuk usaha kita, cari fashion kita. Dan ternyata alhamdulillah kita berhasil sampai tinggi gitu loh. Kamu masih hafal lagu yang ini nggak, Judul Jatuh Cinta? Maksudnya kita dulu pernah bikin yang foto albumnya kita di atas masjidmu. Itu gimana sih? Cinta. Itu kamu masih ingat gak? Ya ingat, cuman aduh, ada di YouTube lagunya, tapi copyright kayaknya ya. Aduh. Jatuh Cinta itu keren, coy. Itu maksudnya banyak pada masanya sih keren. Iya, dari situ. Sama lagu Suka Kamu juga tuh. Itu kan awalnya kan saya yang pertama kan itu emang saya yang buat chorusnya kan, cowok, akhirnya dibuat cewek biar lebih keren lah. Jadi gimana sih lagunya? Aku suka sama kamu, kadang malu-malu menatap wajahmu, gitu ya kan lebih. Mati. Aku gak main dulu. Kamu kalah tuh, Chan, lawan rival. Chandra kalah. Tapi iya sih, lagu itu apa yo? Lagu itu lebih, iya bisa bilang itu. Tapi kok versiku tuh lagu tuh kayak ini, slot memory. oh Iya, kalau misalnya kita kangen masa ini, kita tinggal putar lagu ini gitu. Dan kamu pas putar lagu-lagu lamanya kita tuh, kamu ngerasa gak kayak flashback gitu? Nah, sering sih. Jadi kalau kamu tahu sebenarnya aku di sana pun aku sering buka YouTube-nya The Racker Indonesia. Terus YouTube yang lama kan banyak lagu-lagu kita. Itu sering aku buka, aku putar-putar. Ternyata masih bagus juga. Ternyata aku pernah punya karya sih ternyata. Kan soalnya aku udah lama kan, kita udah lama enggak buat lagu. Aku sih kalau kamu kan sering. Aku udah berapa tahun enggak buat lagu kan. Ya waktu liat di YouTube kan kayak seneng, ternyata ini laguku ini masih ada. Aku sering tunjukin teman-temanku yang di sana. Loh, aku punya lagu. Ini loh. Ya mereka biasa aja. Enggak gitu aja responnya, mereka tuh kayak datar gitu loh. Mungkin pertama mungkin karena mereka enggak suka hip hop juga kali, mungkin juga enggak terlalu suka lagu. Ya ini loh laguku, aku punya lagu gitu loh. Ya kayak ada bangga sih. Ya udahlah, ini kenang-kenangan masa lalu. Apalagi di YouTube kan pasti kan ada terus kan, terkenang gitu loh. jadi rebetel lah. Iya sih, betul lah. Itu kesan paling pas flashback lagu gitu ya. Flashback lagu-lagu lama. Itu kayak kadang ngerasa kayak kok ada time travel tuh, kamu pengen gak bisa balik ke masa lalu itu, baru kamu kayak perbaiki something gitu, sesuatu gitu. Iya, ya mungkin sih. Mungkin contohnya kayak grup kita pecah. Mungkin kalau seandainya mungkin nggak boleh seandainya sih. Ya kalau mungkin misalkan kita kembali ke masa lalu ya mungkin pengen perbaikin semuanya sih. Mungkin yang buat kita pecah, kenapa kita nggak sampai lanjut terus, mungkin gitu sih. Cuman kan mungkin semuanya udah ada takdirnya kan, jadi kita ya udah jalanin aja sih. Pasti rencana Allah pasti lebih baik lah. Jangan lempar ya. ini apa nih? Apa ya? Mungkin aku agak tanya juga, maksudnya nggak tahu ini. Ya gini aja lah. Kita 2 tahun lumayan itu ya, perang dingin bisa bilang itu ya. Sampai Yusafat juga tuh aku lumayan benci. Siapa punya di circlemu tahu kayak, lihat. Tapi maksudnya pas kamu pertama baca chatku tuh gimana, Cok? Maksudnya kan apa ya? Aku kan lumayan aku pada masa itu lumayan perang sama kamu ya, baru aku kayak mulai ngakrapi kamu lagi gitu. Ya memang pada pas putus aku mulai ngakrapi semua yang aku anggap musuh tuh, tak akrabi semua, Cok. Aku mau coba membangun diri lebih baik gitu. Nah itu perasaan pas pertama kali kamu lihat aku chat baru kayak sok baik mungkin bisa bilang kamu gitu ya. Itu menurutmu gimana? Ya aku sih Oke, makasih. belum. Jadi kalau aku sih enjoy aja sih, seneng sih, apalagi udah ini dia punya niat baik pengen baikan lagi. Ya aku seneng sih, aku orangnya kan nggak terlalu ini sih. Termasuk waktu kamu dulu kayak
kayak benci banget sama aku, kayak kelihatan banget sebenarnya, kayak ngedis sampai buat lagu, ih kenapa sih anak ini. Dan tanggapan aku nggak kayak ih awas gue balas nggak sih, aku biasa aja sih. Dan aku nggak terlalu bawa perasaannya, udah sih biarin aja. Terus waktu kita kayak kamu emosi-emosian sama aku waktu dulu, waktu kita masih pecah-pecahnya, itu sebenarnya nggak terlalu mikirin grup kita, maksudnya bukannya nggak peduli ya, maksudnya nggak terlalu pikir loh, nggak terlalu permasalahin kayak gimana caranya balas kamu, gimana caranya balas dendam, enggak. Nah aku kayak fokus, ya udah sih kalau kita lagi fokus sama kehidupan kita aja gitu loh. Kita yang penting happy aja. Kalau kamu di duniamu ya udah duniamu, aku ya aku gitu loh. Jadi aku nggak rasa kayak awas nih kamu aku balas aku disbalik, nggak gitu sih. Kalau aku gitu, nggak tahu kalau pikiran kamu gimana sih? Kakak aku gitu. Kan ada dendam. Yang tadi yang aku udah bilang tadi, yo agak benci, mangkel, Cok. Malah waktu itu aku pernah cariin tuh siapa yang jual bom nuklir. Enggak, itu berlebihan. Enggak, tapi memang cuman benci kayak tapi itu parah sih, maksudnya benci karena sifat bukan karena karya, itu menurut kurang baik sih. Endingnya malah jadi dendam dan lain-lain sih. At some point that's not good for you, man. Wah, dia bisa Arab, masa aku nggak bisa? Gak. Anjir. Gak masuk kamera kayak cowok ini. Mama. Apa nih? Aneh geng sumpah panas, Cok. Baru pas kamu udah lihat SMA belum, Cok? Anak-anak SMA sekarang atau maksudnya kayak sekolah kita dulu tuh gimana? Kamu udah lihat belum? Udah sih, kalau SMA aku udah lihat-lihat, tapi anak-anak sekolahnya belum terlalu lihat. Soalnya waktu sore-sore aku sana. Sekolahnya aku udah lihat kayak iya sama aja. Terus aku lihat itu parkirannya udah hilang sebelah sana. Kayak ini bongkar itu aja sih. Perubahannya itu aja, mungkin dicat lagi dah itu. Dicat lagi Bang. Terus kantoran nambah keren itu aja sih. Ya kita enggak kayak aku mau bahas tentang kayak jadi kan kita tentang kayak permasalahan kita dulu, perpecahan kita. Kan itu kan kita udah cerita lah beberapa dulu kita gimana. Dan kita sekarang kayak ya udahlah, kita yang dulu sekarang kita baikan lagi kan. Kita oh iya kita baikan. Jadi buat kalian yang masih mempertanyakan gimana? Oh gini. Oh oke. Bentar, salaman bentar. Oke, sip. Oke, jadi buat teman-teman semua, jadi kita sekarang ya udah enggak ada masalah apa-apa, udah baikan aja sih. Ya udah selalu kayak teman biasa gitu. Sebenarnya gak ada yang tahu, Cok, sebenarnya. Ya cuma kita berdua personal. Mungkin orang-orang circle kita yang tahu sih kayaknya. Tapi emang kerasa, Cok, itu. Pecah, Cok, itu. Terus kita sekarang kayaknya harus ini deh, bahas kayak sekarang gimana sih kita di fase dewasa ini setelah lulus SMA. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau yang pengen kamu curahin gimana? Mungkin kamu ada pertanyaan. Enggak, maksudnya apa yo? Mungkin agak sembarang ini aku paling males kalau tanya orang kayak gini, cuma kayak apa rencanamu ke depan gitu. Karena aku sendiri juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Emang di masa dewasa ini kita mau jadi apa sih? Mau ngapain itu? Iya, sebentar. Jadi aku mau nanya. Misalnya dulu kan kalau kita masih SMA, pasti kita semua rata-rata lah. Waktu SMA rata-rata pasti mikirnya main, jalan-jalan, ngerjain tugas, maksudnya happy aja gitu loh. Kita nggak mikir nyari duit, nggak mikir kita mau kerja apa. Tapi sekarang kan pasti kita mikir gimana nanti kita mau kerja apa, gimana caranya dapat duit gitu loh. Kalau kamu gimana sih tanggapanmu kok gitu? Apa yo? Paham benci gak. Apa ya, mulai putus gue aku nggak terlalu peduli sama kerja itu dulu sih, kayak masa itu aku mikir diri sendiri dulu. Aku nggak tahu kenapa masa itu sedih sekali aku, Cok. Setahun itu tuh sedih, Cok. Ya tadi aku bilang dari masa kegelapan, menurutku aku ngerasa itu. Aku rambutku panjang, tapi di sisi lain aku waktu itu coba nge-YouTube karena waktu itu aku mikir aku lucu tuh. Dan ini tolol ya. Tapi yo nggak apa, coba aja tau maksudnya. Yo dari masa kegelapan itu masih sedih-sedih yo. Setahun setengah itu lumayan deep sih itu kayak menurut gue. Aku lihat anak-anak kayak mereka lulus sekolah tuh kayak kerja dan lain-lain, mereka kayak happiness gitu, bahagia gitu ya. Aku kayak lihat diri gue kayak fuck, aku beda dewe, cok. Iya sedih sekali, cok. Sukses udah jadi ini. Iya geng, maksudnya kayak apa yo bilang Mary ada, cuman kayak aku nggak tahu, tapi aku masih mikir diri sendiri kenapa masih sedih-sedih terus. Padahal nggak pernah gini. Akhirnya yo aku ngerasa kayak aku yang pernah di momen ini kayak waktu kelas 3 MTS tuh aku pernah mulai putus dari pondok tuh, satu SMK itu, tapi aku nggak sedih lah. Aku mikir apa sih biar gitu. Akhirnya yaudah aku ambil beberapa kesimpulan. Akhirnya itu mungkin salah satu dengar lagu punk gitu, terus habis itu mungkin lebih dekat sama Tuhan lagi, baru itu akhirnya mungkin step by step ya lebih baik sampai sekarang sih. Soal cari uang mungkin rezeki selalu ada sih. Serabutan selalu ada kok. Ya kalau aku sih ya sama kayak kamu sih, mungkin lihat teman-teman udah jadi polisi, jadi tentara. Aku masih kayak gini. Aku mikirnya aku ini salah nggak sih, salah ngelangkah nggak sih sebenarnya. Ternyata aku mikir ya udahlah, mungkin kita punya jalan masing-masing kan.
kan nggak semuanya harus sama. Mungkin dia sukses jadi polisi, jadi tentara, mungkin kita suksesnya di tempat lain kan gitu ya. Penting kita yakin aja sih, yang penting selama apa kegiatan yang kita lakuin positif kan, selama yang kita lakuin positif kita yakin aja sih pasti endingnya bagus. Itu aja kalau pikiran aku gitu. Tapi kamu maksudnya ngeplan gak sih, maksudnya kayak umur gini minimal ini, minimal ini, minimal itu. Target. Ayo agak det. Ya kalau target sih ada, cuman ya masih awang-awang gitu loh. Saya nanti pengen sukses juga sih, pengen kerja ini, pengen kerja itu, pengen nikah juga. Saya dari sekarang udah pengen nikah sih, pengen, apalagi teman-teman udah punya anak satu, udah hamil kan, waktu bukber gitu kan biasanya. Ya saya udah mati nelongso, ya Allah kapan nikah. Nih kita mikirnya ya sabar lah. Kita juga pasti mau nikah, kita nyiapin dulu kan. Gak mungkin cuma nikah habis itu nanti kan susah, kita mau kerja apa. Kita harus mikir lah ya, paling gak kita punya kerjaan lah baru kita berani nikah kan gitu ya. Masa kita mau menikah terus gak punya apa-apa gitu kan, pasti ntar kan masa jadi gembel. Enggak tahu ini kamu gak jawab juga gak apa-apa ya. Tahun ini tahun 2022 ya. In 2022. Oke, di 2022 yang paling pengen Mbok capaikan tuh apa? Biar nanti kita aminkan. Mungkin kok ada yang nonton sampai nonton di menit ini hebat sih. Aku gak yakin. Mungkin ada. Ya mungkin ada sih. Ya semoga semoga ada, mungkin dia bisa bantu aminkan gitu, apa planmu nanti, apa planku, apa plannya kalian juga kita aminkan. Oke, jadi kalau buat planning aku di tahun 2022 ini sih aku pengen udah punya kerjaan, punya penghasilan, udah bisa ngirimin orang tua duit lah, udah bisa nyenengin orang tua. Jadi kalau bisa orang tua tuh nangis karena kita sukses itu loh. Jangan sampai orang tua tuh nangis karena ngelihat kita nakal. Nah jadi nangisnya tuh nangis bahagia karena kita sukses. Alhamdulillah anak saya tuh udah sukses, sudah apalagi bisa ngirimin orang tua uang. Jangan sampai kita malah orang tua tuh nangis karena lihat kita tuh kok nambah nakal, kurang ajar gitu loh. Karena kelakuan kita, jangan sampai kayak gitulah. Itu sih planning saya. Kalau bisa punya kerjaan, udah punya gaji, terus ya bisa lebih baik lagi lah dari tahun-tahun sebelumnya. Better life intinya lah mungkin ya, hidupnya lebih baik gitu. Ya, itu mungkin target di 2022 ya. Amin. Menurut kepercayaan masing-masing. Iya. Anjir, masih. Waktu sekolah masih ingat gak waktu Devi dia bacakan doa sambil nangis itu. Kamu ingat gak itu? Gak tahu ya? Aduh, pas masih tahu. Aduh, rival main PS lagi. Aduh, itu lucu sih itu. Tapi keren sih itu, masa-masanya keren sih SMA tuh. Aku gak nyangka bakal SMA tuh bisa bikin lagu gitu, gak ada. Gak pernah nyangka, Cuk. Tapi selalu ada jalannya gitu maksudnya. Keren sih. Ya itulah dikit. itu tadi. Iya. Ya jadi mungkin buat teman-teman semua itu tadi lah sedikit cerita kita di dari kita SMA sampai kita sekarang ini. Ya mungkin buat kalian apa? Masih ini misalnya bisa milih kamu, Coy. Kamu kalau misalnya kalau enggak jawab juga enggak apa-apa yo. Mesti aku udah nerang jawaban mesti. Kalau kamu bisa milih nih, Cok. Kalau kamu bisa milih kapan kamu mati, Cok. Kamu pengen mati di umur berapa? Apa ya? Ya pasti setiap orang kan pasti pengen umur panjang lah. Nah, apalagi yang kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan tiap-tiap diri pasti akan mengalami mati. Dan kita semua nih dalam ngantri semua sih kita nih. Pasti kita mau mati, walaupun kita takut mati, pasti kita semuanya akan mati. Cuman kan kalau aku sih pengennya panjang umur yang barokah gitu. Mungkin di usia 60-70 tahun udah meninggal. Gitu. Jangan sampai terlalu panjang malah akhirnya kita susah sendiri menyusahin cucu kita, anak kita gitu sih kalau aku. Pengen panjang umur tapi panjang umurnya tuh jangan sampai terlalu tua, mungkin di usia 70-60 udah meninggal. Kalau aku sih gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku pribadi apa ya? Aduh, jangan dijudge yo. Apa nih ya? Kalau yang di otak aku tuh aku nyiapkan semua yang terburuknya, Cok. Aku selalu mikir tuh aku mati di umur 24. Itu kayak apa nih? Kayak hal terburuk yang terjadi di hidupku lah. Karena tapi enggak seburuk itu sih, karena menurutku tuh orang yang mati muda tuh ini orang yang bahagia gitu. Enggak santai ya, ini enggak usah dilebihin ke agama atau apa ya, mungkin kayak cara pikirku aja mungkin yang different gitu, berbeda yo. Tapi oke. Tapi Gang, maksudnya pas kamu balik ke sini toh itu kan jelas beda tuh, kerasa sekali tuh. Yeah. Oke. Beloknya jauh sekali. Tapi sumpah itu tak pikirkan, Gang. Maksudnya aku siap sisi terburuknya minimal. Aku lu SMA kan takut mati, Cok. Semua orang mungkin ya jelas, cuman aku sekarang mungkin lebih kayak ngelihat kematian tuh kayak dengan cara yang berbeda gitu, Cok. Kayak apa ya? Iya betul. Kayak aku ngerasa kayak sekarang kalau misal dulu waktu SMA tuh kalau ada orang meninggal tuh jujur takut, Cok. Takut. Sekarang mati. Enggak, mungkin lebih ke arah kayak misalnya contoh ada yang meninggal gitu, aku ngerasa
yaudah udah dapat kebahagiaannya gitu. Karena menurutku tuh meninggal tuh mungkin bisa dibilang untuk mengurangi rasa takut atau gimana, tapi aku ngeliatnya tuh kayak itu kayak kebahagiaannya kamu udah dapatkan gitu. Dan kita punya sudut pandang berbeda sih. Dan Mas Dia kabarnya gimana? Oke. Oke, saya tanggapin tadi yang Mas Wajid pengen mungkin meninggal di usia 24 tahun ya. Mungkin sedikit saya tanggapin jadi gini. Jadi mohon maaf ini saya hubungan ke agama ya, biar lebih islami lah. Ya tapi emang benar sih, jadi gini. Kalau Nabi bilang itu sejelek-jeleknya orang meninggal itu di waktu usia muda. Iya toh? Iya. Jadi kalau sudut pandangnya Mas Wajid oke, mungkin di usia muda kita kan itu di saat kita bahagia-bahagianya lah. Iya kan, kita lagi seneng-senengnya terus kita meninggal terus mikirnya bahagia gitu kan. Ya kan mikirnya gitu kan. Tapi kalau menurut Nabi sebenarnya sejelek-jeleknya meninggal itu waktu di usia muda. Kenapa? Karena disitulah di saatnya kita banyak ngelakuin pelanggaran, kesalahannya enggak. Justru sebenarnya di masa muda itulah kita lagi banyak ngelakuin kejelekan, yaitu kita pacaran, kita ngelanggar, kita ngelakuin lawan orang tua itu di waktu itu. Jadi kalau seandainya kita mati di usia itu malah sebenarnya nggak bagus buat kita sih. Iya, jadi kayak Nggak ada momentum buat apa namanya ini kayak Mungkin mendekat sama Allah. ya got it man. Tapi kan tadi kan itu putusan terburuk yo. Iya. Tapi kalau misalnya bisa berandai-andai ini yo, andai-andai aja yo, mungkin di universe yang lain. Wah, apa nih? Aku pengen sekali tuh Tom 3 SMA. Iya Cuk, itu aku nggak tahu Gang yo. Yang 3 SMA aku pengen sekali. Kok bisa di 3 SMA pas habis UN itu lah. Itu enggak itu masa paling tenang Cuk. Iya. Sumpah Gang, maksudnya secara waktu aku mikir ya studio itu sudah ada gitu. Cewek sudah ada. Aku sama keluarga aku juga lumayan dekat, enggak terlalu kayak dulu gitu. Itu kayak aku tahu Cuk, itu masa paling sampai sekarang ya itu aku kan masa-masa itu Cuk, masa paling kayak tenang gitu. Nah, aku tahu habis itu Gang, aku tahu. Habis itu kan aku lihat tuh. Itu langsung kayak kruak, balik cowok beda sekali anjir. Jadi itu kalau bisa pilih tuh kayak itu masa-masa paling tenang gitu. Cuman nggak usah tanggapi juga nggak apa-apa, kayak kita skip aja cuy, kayak nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu nanggapi nggak apa-apa, sambil lihat kamera dulu juga tuh, boleh tak? Oke. Coba masalahnya, apa Jit, ambil kipas tuh, panas soalnya. panas kan? Iya. Kamera mati. Iya ta. Iya. Iya sih. Ambil kipas udah lama tuh. Hah? Udah. Yakin? Udah lama banget ini udah cukup. Orang-orang nggak mau nonton lama. Oke. Jadi kita tutup aja tutup. Ya, closing. Ini udah nyala tuh. Kamu duduk sini lah kalau gitu. Oke. Mau kipas boleh. Kecewa sih kameranya mati tuh. Kemarin juga gitu, Cok. Iya. Rekaman 50 menit, Cok. Oke teman-teman semua, jadi itu tadi kita yang udah kita bicarain dari kita mulai dari SMA sampai sebesar inilah. Ya mungkin itu tadi mungkin bisa kalian ambil pelajaran dari cerita-cerita kita tadi. Ya mungkin dari sama teman kita harus lebih baik lagi sama teman kita, ya kan? Lebih mendekat sama Tuhan. Ya itu sih buat kalian tetap semangat, jangan sampai putus asa, sampai nyerah, jangan. Kan masa depan kita masih panjang, apalagi belum nikah. Iya, bisa. Promosi apa nih YouTube-mu sama itu loh apa? TikTok-mu. Ya stol, siapa tahu ada yang nonton sampai menit sekarang. Oke. Jadi buat kalian yang mau tahu Instagram, nanti tulis enggak Instagramnya di bawah? Tulis kan ada kan? Kayaknya Link di deskripsi gitu bisa. Oh, oke. Tapi enggak di bawah. Di bawah kan ada bisa tulis gambarnya itu. Bisa. Nambah. Oke, jadi nama Instagram aku Ageng Agitananda, enggak usah pakai spasi. Ageng Agitananda. Di bawah ini ada tulis. so dia Mau kayak konsultasi gitu ya tuh kan enggak apa. Konsultasi kelamin. Ya udah kita udah tadi. Udah kelas ya. Ayo bertanya. Oke. Udah boleh tadi? Udah. Oke, thank you. Gitu.